Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, dan sahabat inovasi. Jumpa lagi bersama Budi Prastiawan. Kali ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya sebuah sosial media ketika kita mampu mengoptimalkan. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, peran media sosial tak bisa dipungkiri lagi di saat ini memang begitu banyak manfaat. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama adalah untuk penyebaran sebuah informasi yang begitu cepat. Jadi dikarenakan hampir semua masyarakat ini memiliki sebuah handphone atau Android, maka sebenarnya sederhana sekali bahwa sosial media ini sebagai satu-satunya sarana untuk menyampaikan sebuah informasi yang tentunya paling update. Kemudian yang kedua, jangkauannya tentu sangat luas sekali. Karena kita tahu tidak menutup kemungkinan hanya di sekitar atau relasi kita yang terdekat, tetapi semua orang yang tentunya ada koneksi dengan sosial media kita, maka dia akan mengetahui sebuah informasi. Dan jangkauan ini tentu tidak terbatasi oleh tempat, waktu, tapi bisa jadi tempat dan waktu yang singkat di tempat yang sangat berjauhan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai platform kolaborasi. Nah, media sosial ini bisa menjadi tempat untuk kolaborasi antara pemangku kepentingan. Nah, bisa saja komunitas atau institusi atau teman-teman yang memiliki sebuah ide gagasan yang satu frekuensi. Nah, ini menarik sekali kebermanfaatan dari sebuah sosial media. Kemudian yang keempat adalah interaksi dan keterlibatan. Nah, melalui media sosial, komunitas dapat berinteraksi langsung dengan program literasi dan edukasi. Nah, ini menarik. Jadi, kita yang tidak mengerti Budi misalnya, tapi ketika melihat di sosial media, akan tahu apa sih yang dimaksud dalam sosial media yang diungkap oleh si Budi ini. Nah, ini tentu sangat juga menarik. Kemudian lanjutnya adalah sebagai sarana promosi dan kampanye. Nah, bahasa kerennya adalah branding. Ya, jadi tidak hanya sesuatu yang kita sampaikan menjadi brand, tetapi diri kita pun ternyata juga memiliki sebuah brand ya, bahwa si Budi ini menyampaikan hal-hal yang semacam ini, karena biasanya sosial media yang kita miliki pun tidak jauh-jauh dari profesional individu. Nah, tentu dari sekian banyak orang ada satu kesamaan. Kalau setiap 10 orang mungkin tidak ada yang sama, atau 100 orang tidak sama, mungkin 101-nya sama. Dan kita banyak sekali interaksi di sebuah sosial media. Kemudian sebagai pemberdayaan komunitas. Nah, komunitas tentu akan lebih
berdampak dan akan lebih maju, ini ketika mereka selalu mencari inspirasi dan membuat inspirasi bagi teman lainnya. Nah, ini sangat istimewa sekali ketika inspirasi ini secara tidak langsung muncul dari sebuah inisiatif yang tentunya akan berdampak dari sebuah pemberdayaan masyarakat tentunya. Jadi dari inisiasi, kemudian inisiatif sebuah gerakan, kemudian ketika gerakan itu mengakomodir beberapa sumber daya manusia atau orang-orang yang ada di situ, akhirnya muncul sebuah pemberdayaan kelompok. Kemudian akan berimbas selanjutnya di akses pendidikan. Nah, bicara pendidikan, maka tidak bisa lepas dari bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi kalau sebuah lembaga pendidikan ini formalnya sebuah teori, maka aplikasinya itu adalah bagaimana kita melakukan kesehariannya. Artinya ini sangat dibutuhkan sekali di saat sekarang untuk mengaplikasikan sebuah kurikulum merdeka, di mana murid ini juga ada semacam membentuk karakter dengan cara-cara bagaimana si A ini akan melakukan satu kegiatan di mana kesesuaian dan kesenangannya, karakternya. Jadi ini secara tidak langsung akan membangkitkan sebuah daya kreativitas anak itu sendiri. Kemudian yang ke-8, ini dengan sosial media ini akan menjadi sebuah monitoring dan evaluasi. Artinya sebenarnya awal dari keterbukaan transparansi sebuah kegiatan itu ya sebenarnya sosial media ini. Karena secara tidak langsung akan ada timbal balik ya. Jadi ada flashback. Ketika orang melihat yang disampaikan si Budi semacam ini bla bla bla, bisa jadi itu ada kesesuaian, bisa jadi ada ketidaksesuaian. Nah, ketika ada ketidaksesuaian atau belum dipahami, maka si relasi yang membaca sebuah sosial media itu akan melakukan sebuah pertanyaan, ya, pertanyaan di mana pertanyaan ini secara tidak langsung akan lebih mengidentifikasi apa yang disampaikan di dalam sosial media itu sendiri. Kemudian juga yang selanjutnya ke-9 ini mengatasi hambatan geografis. Ini jelas karena kita tidak terbatas oleh tempat, oleh waktu. Dengan membuka sosial media melalui Android, kita begitu cepat bisa berinteraksi. Kemudian yang terakhir, bisa membangun jaringan dukungan. Dengan bersosial media, tentunya dengan berkegiatan dan kegiatannya, apalagi dengan kelompoknya, ini akan membangun sebuah dukungan antar individu dan organisasi. Orang akan tertarik ketika yang mereka lakukan ini adalah sebuah gerakan-gerakan kelompok. Nah, bukan tidak mungkin di sini mulai ada mereka yang akan mensupport, katakan bahasa kerennya investor atau CSR, itu tidak segan-segan untuk mau ikut cawe-cawe untuk bagaimana mengembangkan sebuah nilai edukasi dan literasi. Jadi begitu banyak sekali apa yang bisa kita dapat dari bersosial media. Nah, jadi teman-teman, terutama anak-anak muda, mari kita coba mengungkap sebuah potensi yang ada di sekitaran kita, potensi kita
sebagai sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam untuk terus kita gaungkan, kita sampaikan. Nah, kemudian saya juga akan menyampaikan pentingnya mengungkap potensi di sekitaran kita, tentunya di desa, untuk bisa dijadikan tempat-tempat literasi dan edukasi. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, tempo lalu melalui konten saya, Budi Prastiawan Official, saya mencoba mengungkap sebuah pembibitan alpukat yang sudah dikenal sekali di Kabupaten Semarang, ya tepatnya di Kampung Alpukat, Desa Kalibening, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Nah, setelah beberapa waktu kami unggah di sebuah channel YouTube, ini ternyata ada dari BPPUP, Badan Pengelola Pangan untuk Penghijauan dari Provinsi Kalimantan Timur. Ini bertelepon ke kami untuk mengagendakan studi tiru bagaimana pembibitan serta penanaman dan sekaligus mau tahu jenis alpukat apa yang akan dikembangkan di Kalimantan Timur. Nah, berkat konten YouTube ini, mereka tanggal 5 besok, 5 Juli, ini akan hadir beserta rombongan, ada 20 orang ke tempat pembibitan alpukat. Nah, ini mudah-mudahan bisa menarik teman-teman yang punya potensi apapun, baik itu pertanian, perikanan, perkebunan, olahan makanan, teman-teman UMKM, ini selayaknya untuk terus mengunggah kegiatan potensi ini di sosial media. Nah, jadi pentingnya dari mengungkap potensi ini salah satunya adalah aksesibilitas. Sahabat tani, sahabat desa, sahabat kreasi, ketika kita bicara tentang desa, maka di situ ada sebuah kantor pemerintah desa. Tentu ini jangkauannya bagi masyarakat desa itu sendiri sejauh-jauhnya adalah sedekat-dekatnya untuk bagaimana memulai akses yang paling dekat dengan masyarakat. Kemudian diuntungkan dengan akses tentunya seperti ini akan mendongkrak bagaimana pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, sahabat desa, sahabat tani, ini selalu terkait ketika kita bicara desa. Maka sumber daya lokal ini yang sangat luar biasa. Kita tentu harus punya misi menciptakan bahwa sumber daya lokal, baik itu SDM-nya, sumber daya alamnya, itu harus punya nilai. Artinya apa? Sekurang-kurangnya sebuah potensi desa pasti memiliki kelebihan di potensinya. Karena ada perbedaan kultur, budaya, masyarakat, geografis, kemudian iklim, cuaca. Nah, ini menjadi pembeda. Nah, pembeda itu kita tonjolkan menjadi sebuah nilai potensial. Tentu ini tidak lepas yang namanya dengan konteks lokal. Ya. Bicara desa adalah bicara kultur, bicara lokal, dan bicara sumber daya alamnya. Kemudian akan merambah di sebuah pemberdayaan komunitas. Sahabat desa, sahabat tani, tidak mungkin dalam satu kegiatan kelompok masyarakat desa itu dilakukan dengan individu atau mandiri. Mungkin yang
berjiwa wirausaha boleh, atau sudah umum mereka melakukan kegiatan secara individu atau mandiri, orang-orang yang berwira swasta. Tetapi bagaimana kita memulai untuk mengungkapkannya itu pasti akan melibatkan kelompok masyarakat. Kemudian akan juga berimbas pada peningkatan partisipasi dan minat belajar. Nah, sebuah komunitas ini akan terus berinovasi ketika komunitasnya itu produktif. Dan selain berinovasi, tentu akan menyampaikan sebuah ide, gagasan, atau keberhasilan yang sudah mereka dapatkan. Nah, ini secara tidak langsung akan menjadikan satu proses belajar dan mengajar. Ini menarik sekali. Kemudian tentu di dalam partisipasi kelompok belajar ini akan secara tidak langsung penguatan nilai sosial. Jadi keterbiasaan masyarakat desa untuk bagaimana bersama berkelompok berkegiatan ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Pendewasaan, kemudian bagaimana dia berorganisasi, kemudian bagaimana mereka melakukan kegiatan secara kelompok. Nah, ini yang akan selalu menjadi contoh-contoh literasi komunitas lain yang tentunya ingin belajar untuk bisa lebih maju. Nah, di situ akan juga berdampak pada pemanfaatan sebuah teknologi. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sudah barang umum bahwa di sebuah desa juga banyak pelaku-pelaku industri kecil, pelaku-pelaku pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ini sudah menggunakan mesin-mesin teknologi walaupun tidak secanggih banget. Artinya apa? Mereka punya satu kelebihan dibanding mereka yang belum menggunakan. Nah, ini terus mari kita gaungkan, kita sampaikan bahwa ada cara-cara di mana lebih efisien, lebih efektif untuk bagaimana memperoleh hasil produksi yang lebih optimal dengan menggunakan tentunya alat teknologi untuk membantu proses produksinya. Kita yang lagi tren di Kabupaten Semarang tentang peternakan kambing atau domba misalnya. Maka sebuah mesin chopper atau pencacah ini sangat penting sekali untuk bagaimana mengatur mencari pakan. Nah, atau juga terkait dengan bank pakan. Mereka yang memiliki ternak domba yang banyak, mungkin lebih dari 50-an atau 100, ini tentu mampu memanage bagaimana pengadaan pakan itu sendiri dan bagaimana penyimpanan pakan itu sendiri dan bagaimana penyajian makan itu sendiri. Artinya tidak harus setiap hari mereka melakukan kegiatan mencari pakan terus karena ada aktivitas lain. Nah, hal-hal ini tentu yang terakhir sangat mendorong munculnya sebuah kreativitas dan inovasi. Sahabat desa, sahabat tani, begitu pentingnya sebuah sosial media, begitu pentingnya mengungkap potensi yang ada di sekitaran kita, sehingga sebenarnya kita memiliki dan kita akan menciptakan sebuah tempat edukasi, literasi dari diri kita sendiri. Jadi perlu diingat, keseringannya kita mengadakan satu acara studi banding, studi tiru di luaran sana, itu sangat bagus, tetapi lebih istimewa ketika kita munculkan potensi yang ada di sekitaran kita. Karena ternyata apa yang kita lihat di luar sudah kita miliki di sekitar kita. Nah, ini terakhir bahwa sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi Kabupaten Semarang khususnya, yuk terus kita ungkap, kita angkat
potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang berada di sekitaran kita melalui media sosial. Tunggu tanggal 5 besok, Juli, kita akan kehadiran tamu 20 orang dari Provinsi Kalimantan Timur untuk bagaimana melihat dan mudah-mudahan order bibit alpukat yang ada di Kabupaten Semarang. Salam berdesa, salam tani, bertani untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.